Dennis. Aduh, lu lagi. Cabut. Karakter yang terkenal dengan quotes-nya, "Dit, tolongin Dit," yang konon katanya nih ya, barang siapa yang mendengarkan kata-kata itu pada pukul 3 pagi, mulutnya akan kena kutuk cuy. Yang nantinya akan secara refleks mengatakan, "Dit, tolongin Dit," ketika kesusahan. Ih, takutnya. Enggak, bercanda. Ya kali, siapa yang kuat coba? Cuma si Dennis doang yang bisa. Adit, tolongin Dit. Adit, tolongin Dit. Adit, tolongin. Oke, balik ke topik utama. Jadi pertanyaannya, kenapa dia bisa dibilang beban? Well, sebenarnya nggak beban-beban amat sih, masih bisa dikatakan wajar. Soalnya, sepenglihatan gua nih ya, permasalahannya tuh cukup simple. Masalahnya SD doang. Cuman ya, tau lah ya, penontonnya kebanyakan dari usia berapa. Habis dibayar berapa lu bang sama si Dennis? Gua nggak dibayar cuy, soalnya emang sepenglihatan gua sih gitu. Kecuali yang ini ya, kalau yang ini mah anjing emang nih orang. Goblok, masa yang ngebalikin mainin yang jatuh aja minta tolong si Adit sih bego. Parah banget dah. Is dasar beban. Adit, tolongin Dit. Dennis. Fiji, dalam kartun Upin dan Ipin, itu tuh ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang Fiji cuy. Ada kastanya sendiri nih orang, ampun dah. Soalnya gimana ya, dibilang kaya enggak, dibilang miskin bajunya bagus anjing, malah lebih bagus pun daripada karakter utamanya. Lu lihat dah, si Upin Ipin pakai kutang ya kan, lah dia pakai kaos anjir. Gimana tuh coba? Ada, emang paling cocok dibilang beban aja dah nih orang. Lah kok gitu bang? Iya, ya lu tanya aja dah sama si Esan, seberapa menyusahkannya si anomali satu ini. Bukan tak boleh, tapi Kan, sebab kau jalan sikit. udah penat. Mirip-mirip Dennis lah ya, 11-12 coy. Soalnya dikit-dikitin tanpa payung, dikit-dikitin tanpa payung. Lu kata si tanpa payung ini bapak lu apa ya? Ada, gini amat aja jadi beban. Tapi, walaupun mereka agak mirip ya, cuman bisa dibilang si Dennis ini agak lebih mendingan cuy daripada si Fiji. Ya, walaupun tetap sama-sama beban sih. Cuman, gimana ya bilangnya? Si Dennis ini walaupun dia beban, tapi dia baik cuy. Nggak pernah ngejek si Adit, nggak pernah ngina teman-temannya. Pokoknya nggak pernah lah yang buruk-buruk. Nah, beda sama nih orang cuy. Nih orang, udahlah beban, tukang ngejek lagi. Hancur. Dan ngejeknya pun nggak tanggung-tanggung cuy. Si Intan payungnya tai yang diejek. Ampun dah. Dia dapat makan bulu-bulu kapas, apel manis, strawberry coklat, Maklumlah, Intan payung Dedi. Minta aja semua dapat. Kalau tidak dia menangis. Goku, bapak-bapak yang tidak sayang sama anaknya. Inilah dia cuy, gua persembahkan Goku. Oppan Gangnam Style. OP, cuman tolol ya guys ya. Terutama pada Cell Saga cuy. Lu pada tahu Cell kan ya? Yang hijau tukang nyedot itu loh. Ini fotonya kalau kalian misalnya lupa. Nah, dalam arc tersebut ada satu momen yang menurut gua tolol banget anjing. Sumpah, nggak habis pikir gua ngeliatnya. Momen dimana Gohan, anaknya yang saat itu sedang bertarung melawan Cell, mendapatkan bantuan cuy dari Goku. Tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk musuhnya. What? クリリン、先頭持ってったろ？一つくれっか。サンキュー。セル。Buat kalian yang belum tahu atau misalnya udah lupa, kacang yang diberi Goku itu bukan sembarang kacang cuy, melainkan sebuah kacang ajaib bernama kacang Senzu yang mempunyai efek ajaib jika seseorang memakannya. Ia akan langsung dapat memulihkan semua luka dan stamina yang ada pada tubuh si pemakannya. Gila nggak tuh? Bayangin cuy, musuh yang udah capek-capek lu lukai, lu kamehameha sampai diri lu babak belur, tiba-tiba dikasih kacang penyembuh ginian sama bapak lu. Gimana coba perasaan lu? Hah? Ladusing,
Ini gua bingung nih, entah kenapa ya guys ya. Dalam setiap cerita animasi kartun, kalau ada yang namanya karakter polisi di dalam ceritanya, pasti selalu digambarin sebagai karakter yang beban, goblok, ceplas-ceplos, dan nyusahin cuy. Bingung gua kenapa. Kalian ada yang tahu nggak alasannya? Kalau dibilang dendam sih, kayaknya enggak lah ya. Masa ya hampir semua pembuat kartun dendam sama polisi sih? Nggak masuk akal banget, tai. Contohnya kayak Ciladusing ini lah. Polisi, cuman muka-muka polisinya tuh nggak ada cuy. Lu lihat dah, lebih mirip Sulit, tai. Ya elah, kelakuannya pun juga hampir sama cuy, sama-sama ngeselin. Ada tuh salah satu episode di mana Ladusing dan bawahannya yaitu Calarang sedang mencari pelaku pencurian sepeda di kotanya. Tapi lucu sih ini, lucu-lucu goblok cuy. Tapi dengan menggunakan sepeda juga. What? Kenapa nggak pakai motor aja, cok? Kan lebih cepet ya. Oh alah, nggak habis pikir gua. Untuk menangkap pencuri sepeda, maka kita harus jalan-jalan. Naik sepeda juga. Terus mana ketika pas dia nyari pelakunya, sepedanya juga ikutan dicuri lagi. Ada, nyusahin Sipa aja. Dasar polisi beban. Siapapun yang mencuri sepeda. Zuko, saya masih menjadi karakter antagonis di kartun Avatar The Last Airbender. Zuko tuh bisa dibilang beban banget cuy. Cuma bukan karena dia lemah atau apa ya, tapi karena obsesinya itu loh, nggak terkontrol cuy. Dikit-dikit emosi lah, dikit-dikit kalau dengar ada Avatar langsung ngeceng mau nangkep lah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit lah. Loh, salah. Pokoknya obses banget lah cuy, sampai kesel sendiri gua ngeliatnya. Hei teman-teman, lihat, katanya Zuko pengen nangkap Avatar dengan tangannya sendiri. Lu lagi ngehina gua ya? Oh enggak. Zuko, lihat, ada Avatar. Mana? Namun alih-alih menjadi tindakan yang efektif, Zuko malah berkali-kali gagal dalam misinya itu. Terutama dalam hal menangkap Avatar, yaitu si Aang. Yang pernah sih ditangkap sama si Zuko, cuma si Aang berhasil kabur cuy. Dan itu momennya kocak sih menurut gua. Soalnya pada saat itu, si Aang berhasil ditangkap bukan karena dia dikalahkan sama si Zuko atau gimana. Tapi karena emang si Aang aja yang nyerah, agar nantinya suku air yang bersamanya yang berada di situ nggak diapa-apain. Dan suku api pun pergi dengan tanpa konflik. Nah, di sini momen kocaknya nih cuy. Baru aja beberapa menit ditangkap sama suku pengendali api sama si Zuko, si Aang langsung berhasil kabur tai. Dikadalin cok ternyata. Goblok. Ali. Di awal cerita Agent Ali, sang MC kita ini tuh bisa dibilang adalah sebagai beban utama dalam cerita kartunnya sendiri, terutama dalam sistem mata cuy. Cuman bebannya itu bukan karena dia lemah atau bodoh ya, tapi karena dia itu tuh udahlah lemah, bodoh, goblok, nggak mau belajar, keras kepala cuy. Jadi nggak cuma karena lemah sama bodoh doang, ada lagi cuy. Ampun dah. Cikgu, Ali lambat lagi. Bukan. Saya tengah cari... Ini ujian yang ketiga kamu gagal. Entah berapa juta kali datang lambat. Peperiksaan dah Makin hampir. Dan kalau kamu terus macam ni, cikgu guarantee. Kita akan jumpa lagi tahun depan. Maafkan saya, cikgu. Enggak, bercanda. Sebenarnya lebih ke nggak ada persiapannya cuy. Soalnya ya, dia ini kan masuk jadi agent karena kecelakaan ya. Bukan hasil seleksi atau agent terpilih gitu. Beda sama agent-agent yang lain yang udah terlatih cuy. Bahkan dari sebelum mereka direkrut oleh Mata. Dia itu cuma bocah biasa yang secara tidak sengaja memesan tempoyak udang. Kasian. Cuma perkara memesan tempoyak udang loh, hidupnya jadi berubah total cuy. Is. Nak ayam tambah telur mata. Lepas tu tak nak sambal. Tukar tempoyak. Ada? Tempoyak udang. Tempoyak udang. Apa kau kata? Tempoyak? Tak ada ke? Tidak, adik. Sudah pergi sana. Terus kenapa dia bisa dibilang beban bang? Nah ini setelah kecelakaan tempoyak udang tadi, si Ali ini kan secara tidak sengaja dapat menggunakan iris ya, teknologi paling canggih ciptaan Mata. Jadi mau nggak mau dia itu harus jadi agent cuy. Kalau nggak ya dia bakalan dimusnahin sama Mata. Nah itu udah bebannya cuy. Jadiin si bocah tanpa pengalaman ini jadi agent. Kesalahan besar anjing. Ya lo pasti udah bisa nebak lah ya, kenapa dia bisa masuk list di video ini. Sering minta duit anjing sama bapaknya. Ampun dah.
Pokoknya setiap kali ini karakter muncul, ada satu hal cuy yang pasti terjadi, yaitu Tuan Krabs stres. Cuman bukan karena Krusty Krab sepi atau gimana ya, tapi karena anaknya sendiri. Soalnya, Pearl itu tipikal anak cewek yang hidup di lingkungan serba perbandingan sosial. Dia tuh pengen tampil mewah cuy, pengen dipuji sama temen-temennya, dan juga pengen hidup normal seperti remaja-remaja lain. Cuman masalahnya, standar normal versi Pearl itu beda cuy, dan juga sangat berbanding terbalik dengan prinsip hidup bapaknya. Yang, ya lu tau lah, pelit cuy. Di sekolah akan hancur. Aku keluar dari sekolah. Aku tidak mau kuliah lagi. Aku tidak akan keluar. Dari rumah. Ayah harus menunjang hidupku selamanya. Jadi karena itu, setiap kali Pearl muncul, kita sebagai penonton pasti udah bisa nebak coy. Duit lagi nih pasti. Soalnya ya kan emang bener. Pasti ujung-ujungnya kalau nggak minta duit ya minta duit. Nah, hal itu yang menjadikan Pearl sebagai beban coy. Beban keuangan Tuan Krab. Dan yang terakhir, ntar coy, kok tiba-tiba panas nih ya. Bentar. Keringetan gua cok. Dan yang terakhir dalam list ini, Prabu.